Ya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin tidak banyak pasangan suami istri tahu ya. Jadi sebelumnya ini kenalin dulu ya. Ini istri gua. Selama bagi cerita episode-episode yang lalu dia nggak pernah muncul karena pengen jadi orang di belakang layar gitu. Jadi Emang nggak mau. jadi memang layarnya dia yang pegangin di belakang layar dia gitu. Nggak ngelayar. Iya. Nah, hari ini kita mau sharing tentang satu penyakit yang masih pro kontra di dunia kedokteran. Nah, pro kontranya apa? Pro kontranya adalah di golongan dokter yang satu bilang ini penyakit psikologis. Tapi golongan dokter yang lain menyebutnya ini bukan penyakit psikologis, ini literally penyakit fisik. Nah, kita akan bahas namanya vaginismus. Nah, sebelumnya jadi kenapa saya ajak istri saya buat bahas vaginismus? Kenapa? Iya, kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Iya, saya ajak istri saya, pertama karena dia wanita, vaginismus nggak mungkin diderita laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki nggak punya vagina. Ada Namanya, tahu nggak maksudnya vaginismus itu apa? ya itu dia. Jadi dari namanya aja udah vaginismus, berarti penyakit yang berhubungan dengan vagina. Anyway, ini pembahasan 21 plus ya. 21 plus apa 17 plus ya? 17 plus. 17 lah ya, 17 plus lah ya. Eh, itu jadi yang kita bahas adalah mungkin akan ada kalimat-kalimat vulgar, jadi tolong dimengerti. Ini pembahasan dewasa, tapi kita harus siap dari sekarang buat siapa tahu ada yang mengalami. Mungkin kalian yang nonton ini ngalamin, oke? Nah, sebelum yang pertama, kenapa saya ajak istri saya? Karena dia adalah survival dari penderita vaginismus. Nah, biar lebih jelasnya, biar dia jelasin vaginismus itu apa. Vaginismus itu kekakuan otot vagina. Dah, itu aja. Oke, selesai. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Sampai ketemu lagi dengan kita berdua. Gak mau. Nah, jadi vaginismus itu adalah penyakit yang berhubungan dengan Kekakuan otot vagina. kekakuan otot vagina. Jadi simpelnya gini ya teman-teman ya. Andaikan ini vagina gitu ya. Ini vagina nih. Jadi tempat di mana alat kelamin pria masuk ke sana untuk berhubungan badan, tapi dindingnya ini ada otot kan. Dia secara tidak bisa dikontrol oleh penderitanya, ototnya akan mengencang dan merapat. Sehingga pria itu tidak bisa melakukan apa istilahnya? Penetrasi. Penetrasi ya. Jadi bisa ditempel tapi nggak bakal bisa masuk. Mentok aja pokoknya. Dan si perempuan nggak bisa mengatur ya untuk lemesin atau Iya nggak bisa. memperlancar Karena- hubungan iya. gitu. Iya begitu. Nggak bisa ya. Saya juga bingung. Nggak bisa. Nah kayak gitu. Nah masalahnya gini, ini nggak diketahui penyebabnya, betul ya? Dokter Iya. bilang ini nggak diketahui penyebabnya apa. Tiba-tiba Idiopati. kena idiopati, betul. Penyebabnya adalah idiopati. Apa itu idiopati? Idiopati artinya tidak diketahui penyebabnya. Google aja. Google aja, Google. Nah, dokter yang kita datangin untuk memeriksa tentang vaginismus ini kayak punya kelompok gitu. Termasuk gue ada teman dokter, dia bilang alah vaginismus itu mah cuma masalah psikologis doang. Udah lu kasih ini aja, kalau lu kasih obat tidur apa obat bius biar biar istri lu Relax. teler, relax, atau bikin mabok aja, bikin mabok. Masalahnya ada yang mencoba cara itu nggak berhasil. Kita udah pernah ya dikasih obat untuk ini ya. Pernah sekempat ke dokter yang memang bukan di bidangnya, maksudnya enggak. Dokter obgyn tapi tidak ramah vaginismus. Iya, gitu tidak di istilahnya. bidangnya, jadi dia nggak begitu menguasai di penyakit tersebut. Dia cuman dibilang kurang rileks saja. Iya. Masalahnya begini, ada orang lain yang mencoba dibikin mabok, bener-bener nggak sadarkan diri, Dia tanda kutip si suami ini memperkosa istrinya, tapi dalam keadaan istrinya nggak sadar, tetap nggak bisa tuh melakukan penetrasi, nggak bisa, betul ya? Iya. Nggak bisa. Berarti itu bukan psikologi dong. Kalau psikologi kan ya udah dong, lemes aja dong. Ini kok dalam keadaan tidak sadar, otot vaginanya masih tetap bisa
bekerja supaya tidak ada benda asing yang masuk. Jadi harusnya bukan bukan ini dong, bukan psikologi gitu. Ya mungkin kalau kalau ada yang nonton ini, ada dokter psikologi juga yang pernah ngomong sama saya. Dia bilang gini, ada yang ngalamin mirip kayak gini, lalu akhirnya dikonsultasi dengan psikolog, lalu ternyata ada trauma-trauma di masa lalu dan sebagainya yang membuat dia jadi seperti itu gitu. Masalahnya adalah sekali lagi, kalau ini penyakit psikologi, kenapa dalam keadaan tidak sadar pun vaginismusnya masih aktif? Berarti harusnya ini bukan masalah psikologi dong. Anyway, disclaimer ya. Ini pembicaraan antar kami suami istri pada umumnya. Kita bukan expert. Kita bagian pengalaman kita aja ya. Jadi kita bukan lagi ngajarin nih, enggak, kita lagi sharing. Namanya juga bagi cerita kan, bagi-bagi cerita gitu ya. Nah, lalu waktu itu ketahuannya kamu vaginismus itu gimana? Ketahuannya Ya kamu sadar Ya. kalau kamu ternyata vaginismus. Cari tahu sendiri karena informasinya masih sangat minim banget. Jadi dokter yang paham di bidangnya juga Sedikit. masih dikit. Jadi saat itu karena kesulitan, saat itu udah nikah kan kita, terus masih bertahun-tahun masih susah penetrasi gitu loh. Aneh dong gitu kan, maksudnya kok bisa sesulit itu gitu untuk penetrasi aja nggak bisa gitu, gimana mau punya anak gitu kan kalau untuk penetrasi aja nggak bisa. Jadi karena nggak tahu informasi sama sekali nih ini sakit atau apa gitu, akhirnya kayak cari sendiri, rasa ingin taunya tinggi banget, cari di Google, cari di YouTube gejala-gejala yang dialamin gitu. Gejalanya yaitu kalau setiap penetrasi sakit gitu. Dan kayak mentok ya, ada tembok Kayak- gitu, iya, kayak ada tembok nggak bisa aja. nggak bisa masuk. Dan si wanitanya itu kalau dipaksa sakit gitu. Jadi dari situ ya cari tahu lah dari Google, dari YouTube. Nah ternyata ada artikel tentang namanya vaginismus. Nah dari situ tuh mulai cari tahu sih. Aku mulai cari tahu semua websitenya, sampai follow Instagramnya, ternyata ada Instagramnya pejuang vaginismus gitulah. Ya udah sampai ternyata yang saat itu taunya cuma satu dokter di Bandung, dokter Robi. Jadi dia bener-bener spesialis vaginismus gitu loh, kayak dokter yang di bidangnya deh gitu. Jadi gitu sih taunya. Dan waktu itu ketahuan tahun berapa? 2017 apa 2018 ya? Enggak, 2019. Oh 2019. Iya. Maksudnya baru ketahuan ternyata, wah ternyata gue vaginismus nih kayaknya nih gitu. Kecurigaan itu di tahun 2018. Cuman kayak kan aku sempat nanya kamu juga kan, nggak mungkin lah kamu ini. Sebenarnya kan awal-awal kamu sempat menolak gitu kan, terus bilang ini kayaknya yakin gitu loh, soalnya gejalanya sama gitu loh. Kecurigaan itu ada tuh di 2018. Ya udah akhirnya pokoknya cari tahu sendiri, dan akhirnya aku kekeh kan minta untuk berobat kan. Nah ini gue cerita dikit ya. Waktu dia bilang dia vaginismus dan dia jelasin apa itu vaginismus, gue masih sempat nyangkal. Gue tetap bilang dia bukan vaginismus. Dia itu mengalami satu masalah psikologi yang namanya aseksual. Aseksual itu adalah Aseksual. Aseksual itu adalah nggak punya keinginan atau nggak punya nafsu untuk berhubungan seks. Itu aseksual. Gue tau dari mana ya? Dari Google, dari Instagram dan sebagainya. Gue taunya itu. Jadi karena gini, dia susah banget untuk diajak berhubungan. Jadi kita nikah tuh dari tahun 2013 sampai 2019, setengah mati kalau mau ngajakin berhubungan. Jadi gue kira dia aseksual, tapi ternyata kalau sekarang udah tahu nih, sekarang udah tahu, dia mungkin jadi trauma karena setiap kali pengen penetrasi dia kesakitan. Jadi ketika gue pengen ngajak berhubungan lagi, mungkin alam bawah sadarnya dia malah takut sakit lagi. Tapi bukan karena vaginismus itu penyakit psikologis, bukan. Tapi dia udah mulai mikir, wah kalau dimasukin lagi nih,
dia bakal kesakitan lagi. Kayak gitu ya. Jadi efek dari vaginismus menimbulkan trauma. Kayak begitu. Nah, waktu itu malah kita dengar berita dokter yang meramah vaginismus di dunia cuma ada 3, betul ya? Pertama kali kita cari nih Iya, di informasinya, artikel. informasinya, Cuma informasi. lupa, yang pasti 2 dokter itu di luar negeri. Cuma lupa luar negerinya itu di mana. Seingat aku satu di Kanada, satu di Jerman. Nah, satu lagi di Indonesia, itu pun di Bandung. Kita Iya, di dokternya Jakarta. Bandung. Kita di Jakarta waktu itu. Kita pikir wah jauh, tapi bolehlah kita kesana. Akhirnya kita ngecek, bla 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 gitu ya. Biayanya wow gitu, lumayan mahal. Nyentuh angka berapa? 40 juta ya. Iya, itu di tahun 2020 ya. Pokoknya pandemi saat itu. Iya waktu itu pandemi betul. Karena gini, Jadi 40 ada biaya swab dan lain-lainnya, jadi makanya mahal banget. Jadi waktu itu biaya kalau nggak salah belum terhitung APD ya. APD, swab dokter, swab suster, gitu-gitulah. Ya intinya gitu ya, harganya nembus. Jadi 40-an. Ya, harganya nembus ke angka 40-an. Kita nggak ada duit, gitu aja intinya. Kita nggak ada duit segitu, beneran. Akhirnya kita kayak nunggu, tapi kayak pasrah juga dan sebagainya. Sampai dapat dia nyari informasi. Ternyata di Jakarta setidaknya ada 3 lagi dokter ramah vaginismus. Betul gak? Di Jakarta ada 4 deh kalau nggak salah. 4 ya? Aku gak ingatnya 3 soalnya. 4 ya? Ada 4. Ada 4. Ada yang di Tangerang, ada yang di Menteng, itu. Ada Ya, yang ada di ya. Tangerang. Pokoknya dari Bekasi ada gak ya? intinya dari 4 dokter ini, akhirnya kita memutuskan untuk pilih ke salah satu dokter ini. Namanya Dokter Daryl. Jadi udah berarti saat itu memang udah banyak ternyata dokter yang expert di penyakit itu. Iya, hanya dalam 2 tahun ya. Dalam waktu 2 tahun tiba-tiba, wah ada dokter ternyata nggak usah jauh-jauh ke Bandung nih, ke Jakarta. Tapi gini, gue sempat mikir, ini karena harganya lebih murah daripada yang di Bandung. Harganya benar-benar murah, bisa benar-benar kurang dari 50% dari harga yang di Bandung. Jadi gue sempat mikir, ini bener nggak tapi ini, karena kan ada harga ada rupa gitu kan. Jadi gue sempet kayak, aduh ini dokter bener nggak nih gitu ya. Iya. Terus yang bikin kita yakin malah ke dokter itu? Jadi awal mulanya bisa tahu dokter itu ya karena dari grup yang Magnificent Journey, yang grupnya itu adalah ada dokter spesialis yang dokter Robi di Bandung. Nah awalnya masuk yang grup itu dulu sampai jadi waktu itu aku cuma nangkep ya omang cuman 1 dokter. Ternyata setelah ikutin informasi di grup Magnificent Journey itu ada yang share grup pejuang vaginismus, grup lain lagi gitu, tapi sama-sama pejuang vaginismus, itu sama-sama grup Telegram juga. Ya pas masuk di grup akhirnya penasaran kan, jadi masuk lagi join ke grup pejuang vaginismus itu. Ternyata di situ informasinya lebih banyak lagi, jadi Ada banyak survival juga. banyak lebih lengkap lagi. Dia informasi dokter, informasi biaya, informasi tentang dilatasi berbantu. Nanti dijelasin lah dilatasi berbantu. Oh iya betul. Jadi pokoknya ternyata di grup vaginismus itu lebih luas gitu loh ketimbang yang grup yang pertama yang Magnificent Journey, karena itu adalah grup yang dibuat oleh si dokter spesialis itu yang setahu aku ya. Udah jadi tahu maksudnya tadi pertanyaan gimana? Akhirnya kenapa kita memilih dokter Daryl? Akhirnya memilih dokter Daryl kan iya kan ada dokter. Jadi intinya setelah masuk di grup pejuang vaginismus itu ada artikel list dokter-dokter yang ramah vaginismus. Saat itu ada banyak, ada yang di Semarang juga, ada yang di Surabaya, banyak. Nah aku waktu itu buka yang di Jakarta. Nah di Jakarta itu ada banyak dokternya kan. Dan saat itu nggak tahu kenapa sih aku ya milihnya dokter Daryl aja saat itu gitu loh. Nggak tahu kenapa, kayak Kalau nggak salah ini deh, karena dari semua dokter yang kamu tanya, cuma dia yang fast respon. enggak, sebenarnya dokter yang lain aku nggak pernah nanya. Nggak tahu kenapa aku Cep-cep aja ya. iya, pokoknya aku nggak tahu kenapa serak, kayak dari first impression namanya nih kayaknya oke nih dokter gitu kan. Iseng kepo lihat di Instagramnya,
Ternyata si dokter ini cukup aktif di Instagram gitu loh. Dari story, dari edukasi yang dia share di Instagram gitu kan. Ya udah, akhirnya coba DM si dokter dan benar dia bilang kalau dia ramah vaginismus dan dia nggak bisa langsung diagnosa saat itu, butuh pemeriksaan. Kayaknya benar-benar fast respon deh. Walaupun di DM doang gitu karena belum tahu nomornya kan. Ya udah, ya pokoknya udah serak aja sih dari chat dengan beliau. Ya udah sampai akhirnya minta WA-nya jadi direct message. Ya akhirnya setelah dipikir-pikir memilih berobat di dokter Daryl di Jakarta ya karena itu lebih murah dan kita juga nggak perlu bolak-balik repot harus Bandung Jakarta. Jadi pikirnya cari dokter di Jakarta aja dan ternyata malah lebih murah banyak gitu loh. Jadi ya udah di Jakarta aja. Dan si dokter Daryl ini nggak cuma ramah vaginismus, dia juga ramah sama pasien. Oh iya, itu betul. Diajak bercanda bisa, ajak serius juga bisa. Nah coba gini, yang mau gue bahas lagi adalah gini, efek dari para penderita vaginismus sebelum mereka tahu kalau mereka itu menderita vaginismus. Nah kamu sendiri gimana? Efeknya ke secara psikologis lah, ke cara psikologi. Iya, maksudnya yang kamu rasain tuh apa selama kamu belum tahu gitu kalau ternyata kamu itu vaginismus? Ya, yang aku rasain, aku ngerasa kayak aneh aja dalam diri aku. Kenapa aku nggak bisa berhubungan? Maksudnya mikirnya gitu. Maksudnya anak kecil aja, sorry ya, maksudnya banyak juga gitu yang bisa berhubungan gitu malah. Yang anak-anak ABG yang free sex gitu. Iya iya, maksudnya kok sesulit itu gitu loh. Cuman merasa kayak ada something yang aneh gitu sih mikirnya. Jadi kayak nganggu ke psikologis juga sih. Jadi kayak cukup stres juga, struggle jadinya. Kenapa belum nggak bisa gitu? Kenapa sakit? Pernah ini nggak? Pernah self judgmental nggak? Nyalahin diri sendiri Oh gitu? iya iya, sering, sering. Sering. Nah, tapi di posisi gue ya, jujur aja, gue nggak pernah mikir kayak gini. Ini gara-gara lu nih, jadi kita nggak bisa berhubungan gitu. Jujur ya, gue nggak pernah kayak gitu. Tapi menurut cerita dokter dan menurut cerita ada beberapa orang-orang yang ini ya di grup vaginismus, ada yang sampai berakhir cerai. Banyak di grup itu ada yang suaminya minta cerai, ada yang keluarganya juga ikut campur gitu, suruh cerai, ada yang ditalak sama suaminya ya gitu, banyak. Itu jahatnya kena psikologi, kena vaginismus. Jadi sorry nih kalau ada teman-teman dokter yang nonton ini, sorry ya, kita bukan expert memang, tapi kita berdua sendiri sepakat vaginismus bukan penyakit psikologi. Maksudnya gini, vaginismus itu nggak semudah dengan kita kasih sugesti, nggak kamu pasti bisa, nggak semudah itu, karena ada masalah di bagian otot, ada semacam apa ya istilah kata ya, kayak ada yang nggak normal. Anatominya ya mungkin yang ngalamin kaku. Iya, gitu. kayak nggak normal gitu loh. Jadi semua yang pengen masuk dianggap benda asing. Nah, Tapi vaginismus ini kalau kalian tahu, maksudnya ini ada derajatnya gitu. Jadi vaginismus ini ada yang bisa masuk, ada level keparahannya. level keparahannya itu level 1 sampai level 5. Oh, bukan 6. 5. Kamu level Aku keempat. 4. Jadi kalau level 1 sampai 3 itu yang aku tahu, dia bisa masuk tapi setengah doang, nggak full begitu penetrasi, cuma setengah doang. Dan itu udah ngalamin kesakitan gitu. Kalau level 4 sama 5 itu udah yang nggak bisa masuk sekali, benar-benar udah kayak tembok. Yang lebih parahnya itu ada level 5 sampai kayak ada trauma gitu, jadi kayak nggak mau diperiksa, nggak mau di itu nggak mau dipenetrasi, jadi kayak lebih udah kena psikologi. Jadi mungkin sebetulnya udah kena psikologi kali ya di yang level 5 mungkin, iya gitu. Padahal ya pokoknya levelnya gitu sih 1 sampai 5. Tapi gini, Aku level 4. sakitnya itu kayak apa sih? Maksudnya emang sakit ya, gue tahu sakit, tapi sakitnya kayak apa gitu?
seperti apa gitu, kayak kayak diapain gitu, ditabrak tank gitu kan atau Em, pokoknya mentok sih. Jadi kalau dipaksa itu agak-agak ngilu gitu. Even aku pas berobat aja, setelah berobat pas kita coba lagi kan masih agak ngilu-ngilu sedikit kan. Gitu sih. soalnya gini, kalau sakitnya sampai bikin trauma berarti kan sakitnya bukan sakit yang sekedar sakit doang gitu, iya kan? Betul. Sampai ini kok kalau ada yang suka maksain gitu tuh sampai kayak jadi perih. Kalau benar-benar dipaksa bisa luka itu. Jadi bisa dibilang gini ya, vaginismus bukan penyakit psikologi, tapi gara-gara vaginismus akhirnya nyerang psikologi, Iya. kayak gitu ya. Iya. Nah, ini yang terjadi kalau ada pasangan yang istrinya mengalami vaginismus, masalah terbesar tuh sebenarnya bukan di vaginismusnya, tapi respon dari suaminya terhadap kondisi istrinya, karena cenderung menyalahkan. Nah, gue untungnya gue nggak sampai level menyalahkan, tapi gue mempertanyakan, kok nggak bisa ya? Apakah emang begini gitu? Nah, ini perlu diketahui, kita berdua ini adalah pasangan yang tidak pernah berhubungan badan dari semenjak pacaran dengan pacar yang manapun, nggak pernah. Jadi ketika pertama kali mencoba berhubungan, gue sempat mikir, apakah sesusah ini ya berhubungan badan? Itu di gue pribadi nih. Di saya pribadi seperti itu, emang sesusah ini ya? Tapi ternyata nggak gitu, ternyata malah menimbulkan trauma ke istri gue, kayak gitu. Nah, jadi itu segitu buruknya. Ada juga ternyata ada cerita, ada orang yang sudah menikah, udah punya anak, baru kena vaginismus. Iya, banyak. Dan Ya. sekali lagi itu idiopati. Kok bisa? Berarti kemungkinannya vaginismus ini bukan penyakit turunan. Iya. Iya dong. Kalau turunan harusnya dari awal kena dong. Nah, sekali lagi, dari mana asal penyakit ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Asli sih nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin ngalamin kasus yang sama, di mana kalian pengen berusaha bisa berhubungan badan gitu dengan suami kalian, dengan istri kalian, tapi kayak terasa mentok, segeralah cek ke dokter yang ramah vaginismus. Jangan ke sembarang dokter ibu dan anak gitu, karena tidak semua dokter ibu dan anak Paham. ya paham dan mau ngertiin kondisi kita. Tapi kalau dokter yang ramah vaginismus, mereka tuh ngertiin kondisi kita, apa yang kita alami. Mungkin ada sakit di dalam gitu, sakit di hati kita yang menyalah-nyalahkan gitu loh. Kalau suami menyalahkan istrinya, istri mungkin menyalahkan dirinya lagi, akhirnya istri jadi down. Dan akhirnya ada yang berujung cerai. Jangan sampai cerai lah, karena sebenarnya sekarang udah bisa ada pengobatannya. Ya, dengan cara operasi vaginismus, mereka akan menyuntikkan botox gitu loh intinya ke otot vagina. Dan selanjutnya nanti akan diarahkan terapi berikutnya, dan itu bisa dilakukan sendiri. Dan tentunya harus disupport sama suaminya. Jadi itu soal vaginismus. Vaginismusnya sebenarnya bukan berbahaya, tapi merepotkan. Vaginismus itu lebih ke bisa membuat rumah tangga jadi berantakan karena nggak ada yang mengerti. Nah, jadi kita sharing ini bukannya kita mau sok tahu, enggak. Kita pun bukan dokter, kita bukan expert, kita cuma bagi pengalaman kita tentang vaginismus. Kita menikah ini tahun 2023, ini adalah tahun ke-10 kami menikah. Dan Belum. tahun ke-10. Belum 10 tahun, tapi tahun ke-10. Merusak videonya. Nah, tahun ke-10 kita menikah. Dan kita baru tahu kalau ternyata istri saya itu ngalamin vaginismus di tahun ke-8 pernikahan. Jujur ya, gue nggak pernah minta cerai. Maksudnya nggak pernah lah, karena ini gue udah kita cerai aja lah biar gue bisa berhubungan badan. Enggak. Serangannya tuh bukan karena cerai, enggak. Serangannya justru ada. Kayaknya kalau selingkuh itu enak. Ini masuk ke otak aja tuh gitu. Masuk ke otak aja. Nah, untunglah itu cuma berhenti sampai di otak, nggak pernah sampai terwujud ke dunia nyata. Jadi teman-teman yang bertahan, ya buat para suami yang bertahan dengan kondisi istri yang seperti itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau segera periksa ke dokter yang ramah vaginismus. Karena kalau nggak diobatin, seumur hidup
tidak akan bisa berhubungan badan. Lalu bukan soal ini ya, vaginismus itu bukan soal cuma berhubungan badan ya masalahnya. Tapi kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang harus pakai USG masuk ke lubang vagina itu pun ya susah. Misalnya penyakit keputihan ya, Iya, apapun pemeriksaan dalam sih nggak yang bisa. yang harus pakai alat masuk ke vagina itu ya susah. Jadi misalnya kayak polip, eh, apa tadi keputihan dan sebagainya. Nah itu Pap smear, ya gue nggak tahu itu apa sih. pap smear yang buat cek kanker serviks kan dia harus pakai cocor bebek. Nah itu kan juga dari liang vagina, nggak bisa. Nah jadi gitu ya, jadi vaginismus bukan hanya soal penyakit nggak bisa berhubungan badan, enggak, tapi ada banyak. Jadi lebih cepat diperiksa, lebih cepat disadari, lebih cepat juga bisa diatasi. Jadi ada tambahan lagi? Ya udah. Dah. Jadi kalau ada yang mau dapat komunitas juga yang baik, di Telegram ada komunitasnya, pejuang vaginismus ya namanya. Ya Instagramnya ya. Instagramnya pejuang vaginismus. Eh, Instagramnya kan ada 2 ya. Instagram ada 2. Kalau vaginismus Indonesia itu yang Instagramnya Dokter Robinya langsung. Ada juga yang pejuang vaginismus, itu adalah ini sih Instagram semua pejuang vaginismus. Aku tergabung di 2 Instagram itu sih. Oke. Jadi intinya udah ada komunitas yang isi membernya cukup banyak tentang vaginismus. Jadi kalian bisa join sana atau bisa juga sharing-sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Itu aja kali yang bisa kita bagiin ya tentang vaginismus. So jangan pernah nyerah, jangan pernah takut dengan masalah ini. Yang namanya penyakit pasti bisa disembuhkan, tapi respon kita menentukan apakah penyakit ini bisa disembuhkan apa enggak. Jadi teman-teman yang sudah menikah, baik yang baru ataupun yang udah lama yang ngalamin vaginismus, tetap sama-sama kuat, tetap berjuang, tetap sehat, dan selesaikan semua masalah ini, semua masalah keluarga kalian dengan kepala dingin dan solusi yang terbaik. So, sampai jumpa di bagi cerita berikutnya.